Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Jadi, hari ini jadwalnya untuk responsi ya, untuk dipraktekkan minggu depan, bantu tanggal berapa? Masih ada satu kali praktek lagi ya. Jadi, untuk praktikum minggu depan, kita mau lihat pengaruh faktor formulasi terhadap disolusi sediaan oral secara in vitro. Jadi kalau minggu lalu itu juga pengaruh faktor formulasi terhadap efeknya ke hewan ya. Sekarang kita mau lihat tentang disolusinya ya. Sama sediaan oral, yang dimaksud sediaan oral di sini memang tidak akan pakai bencu, tapi kita akan cobakan disolusi untuk tablet-tablet yang biasa digunakan secara oral. Sebelumnya pendahuluan, aduh, kita harus tahu dulu tentang bioavailabilitas. Mungkin di teorinya juga sudah disampaikan ya. Bioavailabilitas adalah bioavailabilitas suatu sediaan obat merupakan ukuran kecepatan obat untuk diabsorpsi dan jumlah obat tersebut yang diabsorpsi secara utuh oleh tubuh dan akhirnya bisa masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Saat ini penemuan saat ini penemuan obat baru itu mulai menurun ya. Jadi sudah banyak gitu obat-obat yang tersedia gitu ya. Kemudian masa daluarsa untuk obat-obat paten juga sudah lewat gitu ya. Makanya sekarang banyak sekali mitunya dari suatu produk itu. Dan di mana-mana suatu produk itu entah itu dia obat paten ya, artinya obat yang memang ditemukan untuk jenis itu pertama kali, mitunya atau generiknya itu punya tuntutan yang sama, yaitu punya mutu yang tinggi. Nah, dengan adanya produk mitu tadi, maka akan timbul pertanyaan, ya. Yang pertama, apakah ada perbedaan secara klinis yang bermakna di antara produk tadi ya, eh, produk yang dibuat pertama kali atau biasa kita sebut dengan obat paten, dengan mitunya, dengan generiknya ya, artinya kan ketiganya pasti zat aktifnya sama. Tapi kalau kita minum misalnya, apakah punya efek yang berbeda gitu ya. Kemudian sifat perbedaannya bagaimana? Dan apa sih yang menyebabkan kalau memang ada perbedaannya, apa yang menyebabkan sehingga faktor itu bisa menyebabkan perbedaan tersebut. Kemudian perbedaannya apakah bisa diukur atau tidak gitu ya, atau bahkan misalnya bisa dievaluasi. Kemudian kriteria apa yang biasa digunakan oleh apoteker dalam milih obat yang dituliskan dalam resep. Nah, di perusahaan farmasi sebenarnya juga dilakukan uji disolusi ya. Uji disolusi itu biasanya digunakan untuk menjamin terapeutik. Jadi efek terapeutik dari suatu obat, kemudian efek klinik dari suatu obat gitu ya, yang mungkin berbeda diproduksi dalam beberapa batch produksi ya. Jadi diharapkan sih tidak ada perbedaan sama sekali ya, walaupun misalnya paracetamol gitu ya, generik diproduksi dalam beberapa batch gitu ya. Tapi kenyataannya ya pada prakteknya eh, tidak mungkin dilakukan karena adanya pertimbangan praktis dan aspek etis. Misalnya ya, uji klinis itu memerlukan jumlah penderita yang cukup lumayan banyak dengan jenis keparahan dan penyakit yang beragam. Kita sudah pernah belajar ya di uji klinis ya, bahwa kenapa sih Indonesia sampai sekarang belum bisa eh, untuk uji klinis ya, salah satunya adalah karena biayanya sangat mahal. Kita butuh pasien yang dengan sukarela mau untuk menjadi percobaan gitu, dan itu biayanya sangat besar. Ya, kemudian uji klinisnya sangat banyak gitu ya.
kemudian biaya cukup banyak, kemudian teknik pengukurannya yang objektif itu sulit ditemukan. Jadi seringkali tidak sesuai gitu dengan kenyataan atau kondisi penyakit yang ada. Nah, cara pendekatan yang terbaik adalah dengan memperkirakan efek, klinik dengan mengukur kadar obat dalam darah yang sudah dikonsumsi, ya. Nah, tapi dalam terapi ini biasanya punya kelemahan. Yang pertama, uji kadar obat dalam darah itu biasanya mahal karena memerlukan alat yang sangat canggih. Kemudian orang yang mengoperasikannya juga harus terampil, memerlukan sukarelawan yang sehat, gitu ya. Dan itu pasti kan tidak semua orang mau digunakan untuk uji coba. Kemudian konsep bioavailabilitas itu, masih berpijak pada asumsi bahwa parameter biologis suatu obat ya, misalnya ya kadar obat dalam jaringan, ekspresinya dalam urin, itu, masih berkaitan dengan, efek obat. Nah, sementara ini tidak mungkin untuk melakukan uji kadar obat dalam darah setiap batch produk obatnya, misalnya sampling kan makanya kan. Nah, industri farmasi biasanya menggunakan uji bioavailabilitas untuk menentukan produknya antara formulasi dengan proses produksinya itu memberikan efek klinik yang bagus gitu ya, yang sebanding dengan produk obat sejenis yang diproduksi dengan, industri lain, kan kalau itu pasti banyak ya yang produksi. Sebagai salah satu alternatifnya untuk melakukan uji bioavailabilitas pada setiap batch produk obat, dilakukan uji in vitro. Dan ini juga telah dikembangkan sebagai indikator bioavailabilitas atau digunakan untuk menetapkan bahwa batch produk selanjutnya akan menunjukkan bioavailabilitas dan efek klinik yang sebanding dengan, yang sebelumnya. Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa berapapun jumlah batch yang dihasilkan itu harusnya tidak ada perubahan. Nah, uji disolusi dan uji difraksi sinar X merupakan dua contoh prosedur, laboratorium yang bisa menggambarkan ya perilaku obat secara in vivo, ya. Tapi kan sekali lagi ini, hanya bisa dilakukan di perusahaan farmasi gitu ya. Dan hasilnya pasti akan bermanfaat dalam tadi ya melihat klinis dan efektivitas dari kerja suatu obat, ya. Dan suatu industri farmasi kan juga sebenarnya sudah punya gitu data klinik atau informasi yang menunjukkan bahwa produk obatnya itu kalau dilihat secara klinik efektif ya, bila dikorelasikan dengan uji in vitro itu akan tepat gitu ya. Juga formulasinya pasti sudah benar, terus prosedur produksinya tidak berubah, maka diharapkan adanya konsistensi dari batch ke batch gitu ya. Itu biasanya dengan melakukan uji laju disolusi, uji difraksi sinar X, dan uji in vitro lainnya yang bisa dilakukan di perusahaan farmasi. Nah, kali ini kita mau melakukan salah satu uji tadi, yaitu melakukan praktikum uji disolusi. Mungkin, sering lihat tapi nggak ngeh ya alat ini ada di laboratorium farmakokinetik ya, sering dilihat tapi mungkin belum tahu itu untuk apa, atau memang sudah tahu ya, jadi ini adalah untuk menguji disolusi. Jadi sesuai dengan kompetensi dasar, mahasiswa diharapkan mampu menganalisa pengaruh formulasi terhadap laju disolusi obat. Indikator capaian yang diharapkan dengan pelajari bab ini adalah mampu menganalisa data hasil disolusi, mampu menganalisa pengaruh formulasi terhadap laju disolusi. Tujuan praktikumnya diharapkan mahasiswa mampu memahami profil disolusi obat dalam berbagai kondisi pH dan memahami pengaruh formulasi terhadap laju disolusi obat. Ini teorinya saja ya, silakan dipelajari sendiri ya. Mungkin kalian sudah dapatkan, saya langsung ke praktikumnya saja. Yang alat-alat yang akan dipakai adalah dissolution tester, spektrofotometer, UV vis. Nanti kita pakai yang ada di lab kimia. Kemudian pipet ukur dan peralatan gelas ya seperti pipet volume, labu ukur dan sebagainya.
Bahannya ini di sini masih Zantac ya, tapi kalau saya tidak salah Zantac itu sudah discontinue ya. Jadi nanti yang menjadi originatornya atau patennya adalah Rantin. Nanti akan dicarikan generik bermerek satu lagi, saya belum dapatkan sampai sekarang. Kemudian generik berlogonya kita pakai ranitidin. Sama ya, tiga-tiganya ini kekuatannya 150 mg. Untuk tabletnya sudah disediakan di lab, jadi tidak perlu dibawa. Media disolusinya kita menggunakan air sebanyak 900 ml. Nanti pakai alatnya itu kecepatannya 50 rpm. Waktunya kurang lebih yang dibutuhkan untuk putar alat tersebut adalah 45 menit. Toleransinya ini di Farmakopeia Indonesia edisi 5 itu tertera bahwa dalam waktu 45 menit seharusnya ya sudah larut kurang lebih 80% untuk ranitidin. Nah, pelaksanaan praktikumnya gimana? Jadi nanti kalian harus yang pertama harus membuat larutan baku. Ya, larutan baku terdiri dari konsentrasi 10 rpm, 20 rpm, 30 rpm, 40 rpm, 50 rpm, 60 rpm. Ya. Nanti untuk bagaimana caranya nanti saya akan jelaskan di akhir. Ya. Kemudian setelah setelah buat larutan 6 macam RPM tadi, kemudian masukkan ke kuvet, masukkan ke spektrofotometer, nanti dihitung, nanti akan dapat serapan atau absorbansinya. Setelah itu, dari hasil tersebut, kalian harus mencari persamaan garisnya. Untuk apa? Untuk mencari kadar. Ya. Nah, setelah itu didapatkan, kemudian kalian harus membuat sampelnya. Jadi dari sampel 3 tadi, ranitidin, 1 obat mitu dan 1 generik, nanti dimasukkan ke dalam chamber tadi. Ini yang dimaksud dengan chamber tuh yang ini. Ini yang ini nih. Yang di bawah. Ya. Dimasukkan ke dalamnya, ke dalam sini, itu 900 ml air. Jadi di sini dimasukkan 900 ml air. Ya. Kemudian dipasang suhunya 37 derajat Celcius. Sudah? Kalau sudah, kemudian masukkan tabletnya. Jadi misalnya ada yang dapat ranitidin, ada yang dapat rantin, ada yang dapat 1 obat mitu tadi. Ya. Kecepatannya diatur 50 rpm. Oke. Nah, nanti kan kalau sudah dinyalakan dia akan berputar ya. Kemudian sampelnya masing-masing ya. Jadi masing-masing rantin, ranitidin, dan 1 obat mitu tadi. Diambil larutan sampelnya sebanyak 5 ml dengan menggunakan spuit khusus di menit ke-9, di menit ke-18, di menit ke-27, menit ke-36, dan menit ke-45. Jadi, tadi kan chambernya sudah diisi. Masukkan tabletnya. Kemudian diputar. Kemudian setelah, jadi pada saat dinyalakan itu diberi timer ya. Setelah sampai ke 9 menit, diambil 5 ml. Sudah? Karena tadi diambil 5 ml, kalian harus mengganti 5 ml air yang sudah diambil tadi. Itu ya. Nah, 5 ml yang diambil tadi, sampel yang diambil tadi sebanyak 5 ml, kemudian masukkan saja ke gelas ukur. Masukkan saja tanpa diukur. Masuk, dari yang 5 ml diambil dari chamber tadi, dipipet 1 ml. Ya, yang di gelas ukur tadi dipipet dengan pipet volume sebanyak 1 ml. Masukkan ke dalam labu ukur 10 ml. Karena tadi sudah masuk 1 ml, tambahkan Aquades
at 10 ml atau tanda di labu ukur. Paham nggak sampai sini? Paham nggak? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke ya. Setelah itu, setelah diatkan 10 ml, kemudian dikocok seperti biasa ya. Kemudian diisi kuvetnya. Nggak sampai penuh banget ya, tapi sampai batas atas. Kemudian masukkan ke spektro, kemudian mulai dihitung, nanti akan keluar serapannya. Nah, itu juga dilakukan di menit ke-18, menit ke-27, menit ke-36, dan menit ke-45. Nah, setiap mengambil harus diganti 5 mili. Paham ya? Jadi ambil 5 mili, isi air 5 mili. Menit ke-18. Di menit ke-27 diambil 5 mili, isi lagi 5 mili. Di menit 36 diambil 5 mili, isi lagi 5 mili. Nah, terakhir kalau yang 45 udah nggak perlu, diambil 5 mili, selesai. Itu. Mulai hitung di kuvetnya. Dan untuk menghitung kuvetnya jangan menunggu menitnya selesai. Jadi 9 menit masukkan ke pipet volume 1 mili, atkan, kocok, ukur gitu. Jadi nanti yang 18 mengukur sudah selesai yang 9-nya gitu. Jadi nggak nunggu-nunggu. Ya. Kemudian setelah dapat, nanti masukkan ke rumus. Nanti ya sekalian. Nah, hasil praktikumnya itu nanti kalian akan dapatkan kurva kalibrasi larutan dan profil di solusi tablet. Gitu. Ini kurva kalibrasinya. Jadi nanti yang kalian bikin larutan 20, 30, 40, 50, dan 60, itu nanti kalian akan dapat serapan. Ini contoh ya. Nanti saya kasih contoh. Atau kalian sudah paham kan ya cara menghitung ini? Sudah pernah kan? Sudah pernah belum menentukan persamaan garis linear? Sudah, Bu. Oke, jadi nanti kita pakai dari 10 ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ya, karena semakin banyak konsentrasi yang kita siapkan, itu semakin bagus ininya nanti, garisnya. Jadi dibuat begini, diblok, dan segala macam sudah selesai. Ya. Nah, ini adalah hasil serapan spektrofotometri. Jadi setelah ini kan gunanya untuk mencari persamaan garis. Setelah itu kalian buat sampelnya tadi, ya. Nah, ini waktu 9 menit, tulis di sini serapannya. 18 menit, tulis serapannya. 27, tulis serapannya. 36, tulis serapannya. 45, tulis serapannya. Tadi kan contoh ya, sudah didapatkan persamaan garis Y sama dengan 0,0151X min 0,0654. Kita pindahkan sini ya. Ya, ini contoh. Jadi nanti kalian menghitung seperti ini sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali. 9 menit dihitung, 18 menit dihitung, 27 dihitung, 36 dihitung, 45 dihitung. Contoh ya untuk 9 menit. Serapannya kan rumusnya Y sama dengan 0,0151X min 0,0654. Y ini adalah hasil serapan yang di sini. Jadi misalnya ya, misalnya di sini 0, aduh, 1, 2, 3. Itu jelek banget ya tulisannya. Berarti di sininya berapa yang harus diisi? 0,123, Bu. 0,123. 0. Terus saya pakai itu aja. Bentar ya. Berarti 0,12. Ya Allah. Ntar deh saya pakai ini aja.
Saya pakai Word aja. Sebentar ya. Y sama dengan jadi persamaan garisnya berapa? Persamaan kekecilan. Persamaan garisnya Y sama dengan berapa tadi? 0,0151 X 0,0151 X dikurangi salah. Dikurangi 0,0654. 0,0654 ya. Misalnya tadi didapatkan serapannya 0,123. Kelihatan nggak sih Word saya? Kelihatan, Bu. Kelihatan nggak? Iya, Bu. Tolong dihitung. Berarti kan 123 ditambah 0,0654 sama dengan 0,0151 gitu ya. X. Ini berapa nih? Coba dihitung. Hasilnya 12,48 X-nya. X-nya dapatnya Iya, 12,48. 12,48. Ini X-nya ya. Baru kita dapatkan X-nya. Kembali ke PPT ya. Didapatkan X. Nah, sekarang kita hitung kadarnya. W sama dengan X dikali banyaknya air untuk mengisi chamber. Tadi 900. Sekarang W sama dengan berapa? X-nya 12,48 dikali 900 berapa? 11,232. Berapa? 11,232. 11,232. Nggak ada komanya ya? Nggak ada, Bu. Kemudian kita bisa cari persen W-nya. Mana sih? Nih. Persen W-nya sama dengan hasil W 1123 dibagi dengan kekuatan dari setiap obatnya. Tadi saya bilang ranitidin atau rantinnya pakai berapa? 150 mg. 150. Ibu itu 11,232, Bu. 11,232 yang benar. 232. Ini 232. Oh, Iya. salah dong. Ini. Gitu? Iya, Bu, Nah. benar, Bu. Sekarang tinggal cari kadarnya. Berapa ini kadarnya? Berapa? Lalu berapa?
74,88. Tapi kalau dikali 100, Bu, jadinya 7488. Eh, nggak bisa. 11,232 dibagi 150 itu Ini. 74,88. Ini masa 12? Emang 12 ya? Ini berapa sih yang benar? 0,123 ditambah 0, 0,4. ya, itu 0, ya. Dibagi Yang lainnya menghitung enggak ya? 1,1. Benar, Bu. 12,48. Udah sesuai, Bu. Udah Hah? benar. Oh Itu ya? yang persennya kalau dikali 100 jadinya, Jadinya ribuan. iya jadinya ribuan. Tapi kalau kita kali 100 eh, diklik persennya, jadi ada komanya, Bu. Nah, 1, 2, 3, tambah 12,48. Kalau kita lihat di sini, kalau saya begini kelihatan nggak PPT-nya? Enggak ya? PPT Enggak, saya Bu. kelihatan nggak? Enggak, Tuh, Bu, masih Word. masih yang buat. Saya share lagi. Mungkin karena contohnya tadi terlalu banyak. Kalau misalnya, maksudnya serapannya gitu, misalnya dapatnya 0,000, mungkin nanti dapatnya begitu. Intinya cara menghitungnya gitu. Karena tadi kan contohnya saya 0,123 kan? Ya nggak? Iya, Ya Bu. kan? Serapan. Kecil Ya. bahasanya. Nah, intinya itu ya. Tadi X-nya didapatkan kali 900, dapat beratnya, kemudian kita cari kadarnya. Ya. Nah, perhitungan ini dilakukan terhadap 18 menit, 27, 36, 45. Oke. Tetap dikali 100. Nah, nanti kan kalau hasil kan, ini kalau tadi contohnya kan terlalu gede, 0,123. Sampai sini ada yang mau tanya? Ibu Lanjut yang ya. slide sebelum ini tadi ada konsentrasi. Ini dari mana, Bu, Ini konsentrasinya? konsentrasinya sudah ditentukan. Kalian harus, nah, untuk mencarinya nanti saya jelaskan lagi pakai Word. Untuk bikinnya saya jelaskan lagi ya. Iya, Bu. Konsentrasinya ditentukan, kalian harus bikin 10, 20, 30, 40, 50, 60. Atau mulai dari 20 nggak apa-apa. Tapi nanti bikinnya bagaimana nanti saya jelaskan lagi. Karena tidak ada di PPT ini. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Sudah paham ya? Oke. Jadi nanti setelah dapat kadarnya tadi, masukkan ke sini. Gitu ya. Nanti kita lihat. Apakah berbeda atau sama aja ternyata. Antara yang rantin dengan ranitidin. Atau antara rantin dengan obat mitu yang satu lagi itu sama misalnya hasil. Misalnya, kita kan nggak tahu ya. Ya. Nah, ini persyaratan uji disolusi. Jumlah yang diuji 6. Kriteria diterima uji disolusinya kalau tiap unit tidak kurang Q-nya plus minus 5%. Ini apa ya Q-nya? Nanti kita cari tahu nih untuk penerimaan ini. Saya belum ini nih. Q-nya nih apa nanti saya carikan dulu ya. Nah, saya mau ajarkan yang tadi ditanya saya yang PPT. Yang PPT, yang PPM. Berarti ini dapatnya seratusan ya, seribuan ya? Ribuan 7.488. persen. Berarti bagus banget di solusinya. Oke ya. Tadi kan kalian diminta untuk membuat 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm, 40 ppm, 50 ppm,
60 ppm. Boleh tambah, Bu. Boleh. Kalau kalian nanti mau penelitian dengan ini, sebanyak-banyaknya boleh 10 gitu. Boleh 10, 20, 30, 40, sampai 60. Ya. Nah, bagaimana cara membuat konsentrasi? Tadi kan ditanyakan konsentrasi apa nih? Nah, untuk menentukan persamaan garis tadi, supaya dapat Y sama dengan sekian X plus atau min, gitu kan? Itu kan sebenarnya persamaan garisnya aslinya kan begini. A plus BX. Nah, kalian mungkin udah belajar tuh. Ya. Nah, untuk membuat ini, kalian harus membuat larutan ini dulu. Ya, nanti dimasukkan ke spektro, dapat serapannya, baru dicari di Excel. Ya. Nah, cara buatnya gimana? Kita buat dari injeksi ranitidin. Injeksi ranitidin ini dia ampul atau vial ya? Vial, ampul kayaknya ya. Ampul, Bu. Per ampul itu 2 ml. Mengandung 25 mg ranitidin per milinya. Itu ya. Nah, kita sudah punya ini nih. Apa namanya? Sediaan ini. Gimana caranya untuk membuat 10 ppm? Kita buat dulu larutan induk. Itu biasa ya, Bu Ida paling senang bikin larutan induk. Caranya gimana? Larutan induknya kalian hitung dulu. Yang dimaksud dengan ppm, ada yang ingat ppm itu apa? ppm itu sama dengan apa? ppm satuannya sama dengan apa per apa? Ada yang masih ingat? Miligram per liter ya, Bu. Miligram per liter. Miligram per liter. Miligram per liter. Atau apalagi? Kalau per mili bisa nggak? Liter dibagi 1000 Iya bisa, Bu. mikrogram 1000. per mililiter gitu kan? Iya. Ini kan? Nah, ini yang dimaksud dengan ppm. Ya. Nah, saya dari larutan tadi saya mau rubah jadi ppm. Kan ada 25 mg per mililiter. Kita jadikan yang gampang aja mikrogram per mililiter. Jadinya berapa? Mililiternya nggak berubah kan? 25-nya menjadi berapa? Miligram ke mikrogram dibagi atau dikali? Dikali, Bu. Dikali berapa? Dikali berapa? 1000. 1000. Jadinya 25 kali 1000, 25 mikrogram per mililiter. Itu kan? Ya. Lanjut. Sekarang untuk larutan induknya kalian buat 1000 ppm. Kenapa harus 1000, Bu? Seperti biasa, Bu Yuda udah kotak-atik. Supaya pengambilan obatnya tidak repot, kalian harus bikin 1000 ppm. Terus gimana mau buat 1000 ppm dari tersedia 25.000 mikrogram per mililiter. Caranya seperti biasa ya. Salah. 1 kali N 1 sama dengan P. 2 kali N 2. P1-nya kita mau buat yang mana? Yang ditanya. Yang mau dicari. Oh. Berarti kan kita mau ambil dari yang 25.000 gitu kan? Iya. Nanti bingung lagi titik. Ini titik dari mana, Bu? Ini kali. Sama dengan keduanya saya mau buat 100 ml aja.
dikali ppm-nya. Gitu kan? Nah, berapa yang diambil dari sediaan injeksi ranitidin yang ada? Berarti kan 25.000 P1 sama dengan 100.000. Benar nggak? Berarti P1-nya 100.000 dibagi 25.000. Berapa hasilnya? 4 mili. 4 mililiter. Tadi kan saya bilang di injeksinya 2 ampul. Gampang kan? Kalau untuk membuat 1000 ppm butuh berapa ampul? 2, Bu. 2 ampul. Udah, 2 ampul. Ya, 2 ampul. Dipatahkan. Masukkan ke lab ukur berapa tadi? 100. 100 mililiter. Diatkan dengan Aquadex at 100 mililiter. Kita sudah buat 1000 ppm. ppm. Nah, tadi saya minta untuk buat 10 ppm, 20, 30, seterusnya. Contoh ya, saya buat 10 ppm. Sama pakai rumus yang tadi, P1 kali N1, P2 kali N2. P1 yang mana? Yang dicari. Ya enggak? Ini 1000 kan? ppm-nya kan? Iya, Bu. Sama dengan volume yang mau kita ambil 100. Salah. Berapa? 100 ya? Mililiter. Benar nggak? Kali ppm-nya berapa tadi? Yang mau kita bikin? 10. 10 ppm. Dah. Berarti V-nya berapa? 1 Gimana? mili. 1 mili. Jadi, kalau mau buat 10 ppm dari larutan induk yang 1000 ppm, kita butuh berapa? Selamat ulang tahun, Mami. 1 mili. Udah dicium belum namanya? Udah dicium belum? Awas, Mary kebuka itunya. Mami, awas udah makan. kalian. Ini mana itunya? Bu Mary. Stikernya kebuka. 10 ppm ya. Jadi kalau buat 10 ppm, ngambil dari 1000 ppm, berapa yang diambil? 1 mili. Mili, Bu. Lihat kan? Lihat kan? At 100. Lihat kan? Ada 100. 100. 100 ini lihat nih. Benar kan? Jadi ambil 1 mili at 100 mililiter. Kemudian kalau sudah, masukkan ke kuvet. Ukur serapannya. Selesai deh. Ada yang mau ditanyakan? Ini tuh sebagai ini ya, Bu, larutan baku ya. Gitu. Yang mana? Larutan seri ini kita jadiin sebagai larutan baku ya, Bu, berarti. Larutan bakunya yang 10 ppm, 20, 30, 40, 50, 60. Karena kita mau menentukan persamaan garis. Itu supaya dapatnya nggak banyak-banyak, ngambilnya nggak banyak-banyak. Makanya kita bikin larutan induk dulu. Gitu. Jadi kalau buat 20 ppm berapa? 2 mili, Bu. Berapa? 2 mili.
2 mili. Kalau 30? 3 mili, 3 mili. 40? 4 mili. Oke, cuma diganti ininya aja nih ppm. Nanti di sininya otomatis menyesuaikan ini. Paham? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, ada yang mau tanyakan? Udah dicatat kan tadi dari tadi? Kalian kan suka foto. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ih Fami, fotonya itu banget, mengerikan banget nih. Matanya siapa itu? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, sampai ketemu minggu depan ya. Bu Mary, absennya di Bu Mary atau di saya ya? Mary-nya nggak dengar. Saya lihat dulu ya. Ibu ini kelompoknya berarti sama kayak kemarin ya, Bu? 3 Cuma kelompok. 3 ya. Ya, tapi nanti yang bikin larutan bakunya setiap itu 2-2 ya. Jadi, nanti nggak yang larutan baku tadi itu harus 2-2 ya. Oh ya, Bu. Kan ada 6 ya, Bu, konsentrasinya. Iya, betul. Fami di rumah sakit mana, Fami? Bukan di rumah sakit, Bu, di kantor. Kelihatan di Ultra Sakti itu, kelihatan. Iya, Bu. Kamu ketahuan. Ntar ya, absennya ada di Bu Mary. Bu Mary-nya tadi di mute terus nggak nyala-nyala lagi.
Belum dipindahin ya, Bu Yuda? Udah. Kenapa? Udah. Dia Ayu. Ada dia Ayu. Hadir, Ibu. Anita Rahman. Hadir, Bu. Sylvia Yuni. Tadi Sylvia Yuni tuh di pagi, Bu. Jadi Oh, kalau bisa di absenin, Bu. Jadi di pagi udah hadir. pagi jam berapa nih sama Bu Mary kali ya? Iya, tapi dia lupa Eh. pindah absen. Mala Komala. Hadir, Bu. Muhammad Romli. Hadir, Bu. Yulita. Halo Yulita. Ada Ibu di partisipan. Terus Travelina. Hadir, Bu. Lulu. Hadir. Septi. Hadir, Bu. Tinurmaya. Hadir, Ibu. Ayodia. Hadir, Bu. Ananda Sela. Hadir, Ibu. Iskandar. Hadir, Bu. Nia. Hadir, Bu. Azara. Hadir, Bu. Mutiara Andini. Hadir, Bu. Nia Mulyani. Hadir, Bu. Septia. Hadir, Bu. Indah. Oh, Indah. Kemana kamu, Indah? Ada Bu di partisipan, Bu. Siti Fatimah. Hadir. Siti Askia. Hadir, Bu. Ilmi Aulia. Hadir, Bu. Elinia. Hadir, Bu. Silvi Nur Aini. Hadir, Ibu. Sudah semua ya. Saya simpan. Bu, saya belum di absen. Tahu, nggak ada kok. Masih nyangkut di pagi deh, Bu. Di pagi kali ini. Bukan saya yang itu, biarin aja. Kamu harus perbaikan berarti. Ya udah ya, Bu. Besok saya perbaikan. Oke, ada yang mau ditambahkan, Bu Mary? Bu Mary tadi kedengaran lagi ulang tahun. Hari ini ulang tahunnya Bu Mary. Harusnya kalau ke Kiva kalian dijajanin semua kayaknya. Oke, nggak ada pertanyaan kan? Bu Mary ada tambahan nggak? Belum ada, Bu. Udah nggak ada ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu minggu depan. Injeksi ranitidinnya sudah ada, obat-obatnya sudah ada. Kalian tinggal bawa plastik untuk menutup apa tuh tabu ukur, karena kecil-kecil kan 10 mili itu nggak pakai tutup ya, tutupnya banyak yang hilang. Jadi nanti untuk biasa ngocoknya pakai plastik dan karet, gitu ya. Di bawah itu aja. Apalagi ya, pipet tetes, nggak ada nimbang. Udah paling itu. Kalau Oh ya, spuitnya bawa itu, bawa apa? Bawa salah satu, bawa ini, bawa apa namanya, laptop untuk menghitung persamaan garis. Kenapa tadi ada yang nanya? Spuitnya kenapa? spuitnya udah disediain ya, Bu? Sudah semua. Kalian tinggal bawa yang tadi saya sebutkan, plastik, karet, pipet. Dah, itu doang. Sudah? Ada yang mau Iya, tanyakan? udah. Sama laptop ya, Bu? Satu. Apa? Laptop, Bu. Buat Iya, kita untuk tadi kan menghitung persamaan garisnya, karena kalau di situ nggak ada. Ya. Oke, kalau tidak ada, sampai ketemu minggu depan. Belum pada pulang kampung kan? Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa kita mulai jam, karena banyak yang diukur kan, berarti kita mulai jam 4 ya, diusahakan. Mudah-mudahan maghrib sudah selesai ya.
Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bu Yuda. Makasih Bu. Selamat ulang Yang tahun Bu ulang tahun, Riri. yang ulang tahun baru nongol nih. Silakan.